Selamat pagi Bapak Taufikur Rohman, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan progress report minggu ketiga review internal control di Plaza Agro UGM. Ya, anggota tim kami terdiri dari 3 orang, yakni Ignatia Kartika, Indira Febriana Permadi, dan Angela Vivian. Alur presentasi kami kali ini meliputi sosial media dan web Plaza Agro UGM, risiko dari Plaza Agro UGM, finding sheet summary, dan yang terakhir adalah finding sheet. Kita masuk ke pembahasan utama, yakni pengenalan web Plaza Agro UGM dan sosial media, yaitu Instagram Plaza Agro UGM. Plaza Agro UGM memiliki website, yakni dapat diakses di plazaagro.ugm.com. Nah, di dalam website ini cukup lengkap, terdiri atas keterangan dari Plaza Agro, terdapat juga artikel peternakan dan pertanian, dan berbagai macam produk Plaza Agro, terutama produk core-nya, produk agronya yang bisa dibeli secara online jika kita sudah memiliki akun. Selanjutnya, Plaza Agro mempunyai sosial media Instagram @plazaagro.ugm yang memiliki hampir 2000 followers, cukup banyak, dan postingannya juga cukup aktif. Di Instagram tersebut juga memuat nomor HP, alamat, dan jam buka Plaza Agro. Untuk pemesanan barang secara online bisa juga dilakukan melewati direct message Instagram. Pokok bahasan yang kedua, risiko auditi. Kami memetakan 7 risiko yang kami kembangkan dalam ICQ. 7 risiko itu adalah risiko kompetensi karyawan, risiko terjadinya fraud and theft, risiko inventory, risiko pelanggaran SOP, risiko kenyamanan atau kepuasan pelanggan, risiko gangguan teknis, dan risiko keamanan. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ, kami kembangkan lagi data-data yang kami dapat menjadi temuan yang kami rangkum dalam finding sheet. Pokok bahasan yang ketiga, finding sheet summary. Terdapat 10 temuan yang akan kami breakdown dalam tabel lembar temuan. Temuan ini tidak seluruhnya bersifat negatif, mengingat ada beberapa dari temuan yang sifatnya sudah baik dan perlu ditingkatkan. Ke-10 temuan tersebut melingkupi data-data yang sudah kami tulis di dalam slide ini. Komponen yang keempat, finding sheet. Temuan yang pertama, kondisi informasi papan tanda masuk yang ada ganda. Kriteria, biasanya idealnya hanya ada satu tanda masuk, tetapi dalam kondisi darurat pandemi, penjagaan jarak dibutuhkan. Oleh karena itu, pintu masuk dibuat menjadi ganda guna meminimalisir kerumunan pelanggan. Efek, pintu ini akan memecah kerumunan dan antrian. Lalu pelanggan juga tidak perlu saling bergantian menyentuh pintu putar yang bisa saja menjadi sumber kuman. Cost. Pertama, respons Plaza Agro terhadap tingkat higienitas toko di kala pandemi. Kedua, pemanfaatan area kosong di sebelah kasir. Respons, mengutamakan kenyamanan dan keamanan pelanggan dalam berbelanja. Rekomendasi, tanda masuk seharusnya ditaruh dalam area yang lebih terlihat dan adanya petunjuk tertulis lain di depan gerbang yang benar-benar meminta pelanggan untuk berpencar melalui 2 pintu yang ada. Temuan yang kedua, condition terdapat spanduk layanan whistleblowing di Plaza Agro UGM. Kriteria seharusnya memang ada saluran penyampaian yang melindungi keamanan, kerahasiaan, dan penghindaran aksi ancaman pelapor. Efek, semua pihak akan terlibat untuk memantau adanya praktik good corporate governance. Cost, komitmen kuat Plaza Agro UGM untuk mengemban amanah dan kepercayaan publik dalam menjalankan operasi. Respons, langkah organisasi untuk memberantas korupsi dan menghasilkan opini audit yang baik. Recommendation, papan banner ditaruh dalam tempat yang lebih lapang, dan jangan ada objek apapun yang menutup informasi penting yang termuat dalam papan banner whistleblowing.
Temuan yang ketiga, condition tata letak gudang yang berantakan dan tidak beraturan. Kriteria, barang dan kardus seharusnya disimpan dalam kategori dan letak yang rapi agar mudah dilacak. Efek, menyulitkan bagian inventory dalam menyortir barang apabila ingin mencari sesuatu di antara kardus-kardus yang tergeletak dan tidak tertata. Cost, tidak adanya dorongan atau urgensi yang membuat pihak gudang harus menata kerapian penyimpanan barang, atau kardus-kardus ini adalah kardus bekas pengepakan sehingga tidak perlu diatur. Respons, kardus ini adalah kardus bekas hingga tidak perlu ditata. Recommendation, pertama, adanya perawatan rutin terhadap bagian kantor yang berada di belakang toko, mengingat ruangan yang kotor juga akan meningkatkan risiko banyaknya hewan hama seperti tikus dan kecoa yang akan merusak barang dagang. Kedua, menjual kardus kepada tukang loak untuk sumber penerimaan tambahan dan agar kardus tidak mubazir. Di lembar temuan keempat, kondisinya adalah hanya terdapat satu orang yang standby di bagian depan toko. Idealnya, seharusnya di bagian depan dijaga oleh security karena terdapat ATM dan juga satu pramuniaga untuk membantu pelanggan mencari produk yang diinginkan. Efeknya, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan kejahatan di area ATM dan juga memungkinkan adanya pencurian di rak sebelah pintu masuk toko. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena terjadi perampingan karyawan akibat adanya pandemi COVID. Respon perusahaan terhadap pandemi ini dan menerapkan sistem kerja dengan sumber daya yang lebih efisien. Rekomendasi dari kami, minimal kasir didampingi oleh satu orang lagi, bisa satu pramuniaga atau satu orang security. Pada lembar temuan kelima, ini adalah temuan positif, yakni kondisi di mana penempatan produk-produk sudah tertata dengan baik. Kriterianya sudah terpenuhi, yaitu sudah ada pemisahan antara produk agro yang kebanyakan berupa makanan dan minuman dan produk retail yang barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, rekomendasi dari kami sudah baik dan perlu ditingkatkan dan lebih menjaga kebersihan, misalnya dengan meminimalisir barang yang tampak berdebu. Temuan yang keenam, condition kasir telah ditutupi plastik, tersedia hand sanitizer, serta keran untuk tempat cuci tangan. Kriteria sudah melakukan 3 dari sekian protokol kesehatan bagi sebuah toko. Efek, konsumen akan merasa lebih aman dalam berbelanja. Cost, konsumen merasa aman dan nyaman dalam berbelanja di tengah pandemi. Respons, menjalankan protokol kesehatan dasar untuk tempat umum. Recommendations, sebaiknya plastik pelindung kasir dibuat menjadi lebih rapi untuk meningkatkan estetika karena kasir terletak di depan toko langsung terlihat oleh pelanggan. Temuan yang ketujuh, terdapat plang atau papan penunjuk letak barang. Kriteria, terdapat informasi tentang letak produk di rak tertentu. Efek, mempermudah pelanggan untuk mencari produk yang mereka inginkan. Cost, yang pertama, agar konsumen tidak perlu dibantu oleh pramuniaga dalam menemukan barang. Kedua, agar konsumen dapat dengan mudah memetakan harus ke arah mana konsumen bergerak guna mendapatkan barang yang ingin mereka beli. Respons, pramuniaga belum tentu selalu bisa berjaga dalam rak yang diassign, sehingga harapannya plang tadi akan memberi konsumen kejelasan arah dalam mencari. Recommendation, plang penunjuk produk sebaiknya dibuat agak rendah, seperti menempelkan plang ke rak bagian depan agar lebih mudah dibaca oleh pelanggan. Berikutnya terdapat temuan ke-8, yaitu kondisi di mana terdapat genset atau generator listrik yang dapat digunakan ketika listrik padam. Kriterianya sebagai generator listrik yang ideal, maka akan selalu siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi pemadaman listrik dan selalu terdapat bahan bakar yang memadai di dalamnya. Kemudian hal ini memiliki efek untuk dapat berjaga-jaga apabila terjadi pemadaman listrik, terutama karena produk yang dijual adalah minuman dingin sehingga kualitas produk dapat terjaga dan Plaza Agro UGM memiliki sistem kasir yang telah terotomatisasi. Kemudian kausnya atau penyebab mengapa Plaza Agro UGM memiliki genset yaitu pertama banyaknya produk minuman pasteurisasi sehingga harus berada pada tempat yang bersuhu dingin atau kulkas. Kemudian Plaza Agro UGM menggunakan sistem yang terotomatisasi mulai dari mesin kasir hingga sistem keamanan. Berikutnya, respons dari pengelola adalah untuk mengutamakan kenyamanan dan keamanan pelanggan melalui kualitas produk dan kualitas pelayanan yang tetap terjaga.
Yang terakhir adalah rekomendasi dari kami, yaitu untuk memastikan bahwa genset selalu terisi bahan bakar yang memadai sehingga siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi pemadaman listrik. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan pengecekan aset secara berkala. Selanjutnya adalah temuan ke-9, yaitu kondisi di mana terdapat sejumlah cermin pengintai serta CCTV untuk memantau pergerakan pembeli di sepanjang lorong. Berikutnya, kriterianya adalah CCTV idealnya dapat digunakan untuk memantau atau merekam seluruh pergerakan pembeli dan yang nantinya akan terotomatisasi dengan layar monitor pada suatu ruang tertentu. Kemudian, hal ini memiliki efek untuk mencegah adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelanggan. Di lain sisi, para pengelola serta karyawan dapat juga dengan mudah memantau pergerakan pembeli hanya melalui suatu layar monitor saja. Selanjutnya, kausnya atau penyebab mengapa Plaza Agro UGM memiliki cukup banyak CCTV yaitu adanya respons dari para pengelola Plaza Agro UGM terhadap tingkat kejahatan pada toko, terutama pada area dalam toko, serta untuk meminimalisir jumlah barang hilang. Selanjutnya, respons dari para pengelola adalah untuk pemasangan CCTV serta pemantauan aktivitas pelanggan ini nantinya akan berdampak signifikan terhadap kasus kehilangan. Sehingga dengan demikian, Plaza Agro UGM dapat mengutamakan kenyamanan serta keamanan pelanggan dalam berbelanja. Yang terakhir adalah rekomendasi dari kami, yaitu untuk memperketat pengawasan terhadap barang, produk, atau hal lain yang rawan mengalami kehilangan, serta untuk menyediakan petugas keamanan yang bertanggung jawab untuk mengawasi Plaza Agro UGM secara berkala. Berikutnya adalah temuan ke-10, yaitu kondisi di mana terdapat risiko pencurian atas produk-produk yang ditempatkan dekat pintu masuk. Selanjutnya, kriterianya adalah produk-produk idealnya diletakkan pada suatu tempat yang mudah diawasi dan tidak rentan terhadap pencurian, atau dapat juga diletakkan di dalam rak. Kemudian hal ini memiliki efek berupa rawan terhadap kasus pencurian. Selanjutnya, kausnya atau penyebab mengapa hal ini cukup rawan terhadap kasus pencurian yaitu pertama, tidak adanya tugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan secara berkala. Kedua, rak mungkin sudah penuh sehingga produk ditempatkan di atasnya. Dan yang ketiga, agar mudah dilihat oleh pelanggan yang baru saja masuk ke dalam toko. Berikutnya, respons dari pengelola adalah untuk mengutamakan kenyamanan serta keamanan pelanggan dalam berbelanja. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dari kami, yaitu produk dapat diletakkan di dalam rak mengingat banyak orang yang dapat keluar masuk area tersebut dengan mudah. Selanjutnya, dapat memperketat pengawasan terhadap barang, produk, atau hal lain yang rawan mengalami kehilangan. Dan yang terakhir adalah menyediakan petugas keamanan yang bertanggung jawab untuk mengawasi Plaza Agro UGM secara berkala. Sekian dari kami, sampai jumpa pada progres selanjutnya. Terima kasih.